bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Engkaulah satu-satunya yang kami puja, yang kami sembah. Sebab sesungguhnya tidak ada yang seperti Engkau, Raja di atas segala raja, Allah penguasa alam semesta ini ya Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan lebih daripada itu dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong, Tuhan mampukan ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu perhatian kami, mengalihkan perhatian kami bersahati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua, pikiran kami, hati kami tertuju, terarah kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik, Dia memelihara memberkati kita hingga hari ini. Kita ada di tempat ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, manusia itu pada umumnya memilih sesuatu yang nampaknya bagus, ya. Memilih sesuatu yang nampaknya bagus, yang kurang bagus disingkirkan, atau istilahnya itu di-reject kan gitu kan ya. Dipilih yang bagus, yang mendekati sempurna, yang jelek diabaikan. Tapi seringkali kita salah pilih kan itu ya. Seringkali kita salah pilih. Contohnya memilih jeruk kan gitu kan ya. Kita pilih yang kulitnya halus-halus, yang kelihatan bagus, mulus. Begitu kita makan, langsung melek matanya, asemnya luar biasa kan itu kan. Salah pilih, kita pikir itu bagus, ternyata salah. Padahal yang kulitnya yang kelihatan jelek-jelek itu yang manis, itulah jeruk Medan kan itu kan ya, jeruk Medan. Nah, jadi seringkali manusia seperti itu, memilih sesuatu yang terlihat bagus tapi yang kurang bagus diabaikan. Tetapi seringkali manusia salah pilih. Dan ini pun yang pernah terjadi juga dalam pemilihan raja pada waktu itu. Masih ingat ketika Daud dipilih menjadi raja? Daud adalah anaknya Isai. Ketika Saul ditolak menjadi raja, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu dari anaknya Isai, ya, untuk menjadi raja menggantikan Saul. Lalu dipanggillah Isai bersama dengan anak-anaknya untuk mengadakan upacara korban pada waktu itu, dan padahal tujuan utamanya adalah untuk memilih, untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja. Pertama datang dilihatnya seorang yang postur tubuhnya tinggi, dia memang luar biasa, dialah Eliab. Samuel berpikir, ini dia yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan dia. Jangan melihat perawakan dan parasnya, karena Tuhan melihat hati. Sama dulu ketika saya ketika pemilihan Jokowi sebagai presiden, saya lihat presidennya Jokowi, saya lihat, waduh, kok tampangnya seperti ini ya, kayak nggak meyakinkan, nggak berwibawa kan itu ya. Tapi ternyata luar biasa, walaupun ada juga yang nggak suka ya. Itu adalah hak masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, saya sangat senang dengan kepemimpinannya. Walaupun awalnya saya lihat, ya kayaknya nggak cocok nih jadi pemimpin, badannya kurus kan itu ya, nggak ya, wajahnya standar aja, nggak kelihatan ganteng, berwibawa seperti orang-orang angkatan kan itu kan ya. Seperti sebelumnya SBY kan kelihatan sangat berwibawa begitu kan ya.
Tapi itulah manusia, kadang-kadang salah memilih. Yang jelek ditolak, tetapi yang bagus dipilih, padahal salah pilih. Nah, tema kita hari ini adalah ditolak manusia tetapi dipilih Allah. Menurut manusia kayaknya nggak cocok, tetapi inilah yang dipilih Allah ya. Ditolak manusia tetapi dipilih Allah. Dan ini adalah tema yang sangat tepat. Atau ada yang mau dibalik? Dipilih manusia tetapi ditolak Allah? Ada yang mau? Kalau itu adalah pilihan yang salah ya. Jadi kita lebih memilih ditolak manusia tetapi dipilih Allah. Kalau bisa dua-duanya ya. Tidak ditolak manusia juga tidak ditolak Allah. Tetapi inilah Yesus Kristus, ditolak manusia tetapi dia dipilih oleh Allah. Yesus dan pengikut-pengikutnya ditolak manusia, dia disalibkan tetapi dia dipilih Allah. Kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sudah mendapatkan semuanya? 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca secara bersama-sama saja, tidak usah cepat-cepat supaya kita dapat memahaminya ya. 1, 2, ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari ya. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi yang memang ditolak manusia pada umumnya, tetapi mereka menerimanya itu adalah orang-orang terpilih seperti kita. Tetapi ketika Yesus Kristus hadir ke dalam dunia, dia ditolak oleh manusia. Banyak yang membenci Yesus Kristus. Akhirnya mereka menyalibkan Yesus Kristus. Maka ini katakan di sini, dia adalah batu yang ditolak, batu yang hidup yang ditolak, yang tidak dipilih oleh manusia, yang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat Allah. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan terhadap Yesus Kristus, sang batu penjuru, Yesus Kristus, sang batu hidup yang ditolak oleh manusia itu, yang diberikan kepada kita. Kembali di ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang pertama, bagaimana respon kita terhadap Yesus Kristus, sang pribadi yang ditolak manusia tetapi dipilih Allah? Yaitu kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Buanglah segala macam kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian dan sebagainya. Dan ini jika kamu sungguh-sungguh mengecap kebaikan Allah di ayat ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan? Merasakan kebaikan Tuhan?
Karena itu mari kita respon dengan tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi kompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan yang dimaksud adalah bahwa sang batu penjuru sudah diberikan kepada kita. Batu penjuru adalah satu batu yang diletakkan sebagai batu pertama. Di situ ada ya peletakan batu pertama. Itu batu penjuru. Dan ini sebagai titik untuk suatu pembangunan. Dan Yesus Kristus adalah batu penjuru, batu yang kuat yang diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita yang sudah mengecap kebaikan itu, Yesus Kristus yang sudah dikaruniakan bagi kita. Jangan kita membalas kebaikan dan kemurahan hati Allah dengan perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Itu istilah orang yang sudah dibaik-baikin tetapi ngelunjak. Orang yang sudah dibaik-baikin tapi nggak tahu dibaik-baikin, malahan ngelawan, malahan berontak. Demikian kita sudah mengecap segala kebaikan Tuhan, jangan kita kemudian menyalahgunakan kemurahan hati Allah dengan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah. Jangan seolah-olah berlaku kita tidak mengecap kebaikan Tuhan. Oh ya wajar saja Yesus Kristus hadir di dalam dunia. Jangan kita berkata seperti itu, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa atas kita. Dan kita jangan terpengaruh dengan dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, bukankah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita mau menjadikan diri kita sebagai sahabat dunia yang diterima oleh dunia, kemudian kita kompromi dengan dosa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita ditolak oleh Allah. Karena persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Memang nampaknya menyenangkan bisa diterima oleh orang lain. Tetapi jika itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu bukan pilihan yang tepat. Walaupun itu diterima oleh orang lain, tapi kalau bertentangan dengan kehendak Allah, itu bukanlah sesuatu yang tepat untuk kita terima, untuk kita lakukan. Kalau itu diterima oleh orang lain, tetapi tidak bertentangan dengan kehendak Allah, it's okay, bagus. Tapi seringkali kita diajak untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama. Itu banyak seperti itu. Melakukan dosa secara bersama-sama. Biasanya begitu, kayak di lingkungan ya kelompok-kelompok tertentu kan itu ya. Korupsi rame-rame kan itu kan ya. Nanti bagi-bagi, kamu yang 10%, kamu yang 5%, kamu yang 20% dan seterusnya. Supaya diterima. Ketika kita nggak mau ikut, maka kita biasanya akan disingkirkan. Kalau nggak bisa tutup mulut ya ditutup nyawanya kan gitu kan. Ya kan, kalau nggak bisa tutup mulut tutup usia. Karena sudah tahu rahasia. Itu sudah biasa terjadi. Seringkali kita diajak seperti itu. Tapi kita harus memiliki sikap yang tegas untuk tidak lagi kompromi dengan dosa. Karena sang batu penjuru yang ditolak oleh manusia yang berkenan kepada Allah, itu yang sudah diberikan pada kita. Anugerah keselamatan sudah diberikan pada kita. Itu yang hal pertama, sikap kita terhadap sang batu penjuru yang ditolak oleh manusia itu. Lalu yang kedua, ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepadanya, kepada batu penjuru itu, datanglah kepada Yesus. Ini sikap kita. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kalau datang itu mendekat atau menjauh? Ada yang datang menjauh,
dari Medan mau datang ke Tangerang, tapi dia tibanya di Sulawesi. Itu namanya bukan datang. Kalau datang itu mendekat. Jadi yang dimaksud datanglah kepada batu itu, batu yang dibuang itu, datanglah kepadanya artinya mendekatlah kepadanya, mendekat kepada Yesus. Ini berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang hubungan. Tuhan menghendaki kita memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan. Di luar sana banyak orang Kristen tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Di luar sana, di sini sih tidak. Banyak yang Kristen tapi hubungan dengan Tuhan itu jauh. Kalau mereka Kristen itu hanya sebatas agama saja, ibadah itu sebatas formalitas saja. Tapi hubungan dengan Tuhan jauh. Kedekatan kita dengan Tuhan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita sungguh-sungguh merasa dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang namanya dekat dengan Tuhan. Dan ketika menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan ada di dekat kita dan kita berbicara kepadanya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau doanya hanya sekedar formalitas saja, itu bukan tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Hanya asal lewat saja. Berdoa makan ya sekedar berdoa saja. Tidak sungguh-sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan yang masih memberikan makanan. Berdoa di waktu malam ya sekedar berdoa saja, tapi tidak sungguh-sungguh bersyukur. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau sudah lindungi saya sepanjang hari ini. Di jalan sudah dijauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Dalam pekerjaan sudah dijauhkan dari mara bahaya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi doanya bukan sekedar formalitas saja, asal berdoa saja. Jadi Tuhan menghendaki agar kita datang kepadanya, artinya menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sang batu penjuru itu suatu dasar yang kuat untuk dibangun di atasnya. Dalam hal ini kita perlu penyerahan diri secara total, karena kita tidak dapat dibangun di atas dasar lain, karena hanya Yesus dasar yang kuat. Yesus adalah standar Allah. Yesus adalah standar Allah karena dia adalah Allah yang hadir ke dalam dunia. Ya seperti itulah sifat Allah. Dan apa yang dikatakan Yesus Kristus, itulah yang dikehendaki Allah bagi kita, karena Yesus Kristus adalah Allah. Datang kepadanya, mendekat kepadanya, maka kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Datang kepadanya, mendekat kepada Yesus, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus, sehingga ini memungkinkan kita untuk berbuah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, di ayat yang kedua, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Setelah kita mengerti yang Tuhan kehendaki, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan yang Tuhan kehendaki, itulah buah-buah yang kita hasilkan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan kita mengandalkan hikmat manusia. Jangan mencari kebenaran di luar Yesus, karena di luar Yesus sesungguhnya tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran.
Mendekatlah kepada Yesus sang batu penjuru itu, sehingga kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin kokoh, dan kita akan menjadi bangunan yang memuliakan Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang pertama, tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga, siap dipakai oleh Tuhan. Siap dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, sesungguhnya pemberitaan tentang Yesus itu adalah suatu kebodohan. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan. Tetapi mereka yang tahu bahwa salib adalah lambang kasih terbesar Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Dan dia tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan salib Yesus itu. Tanpa salib Yesus, tidak ada satupun manusia yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, seringkali melakukan apa yang dikehendaki Allah itu bertentangan dengan kehendak manusia. Itu seringkali, walaupun tidak selalu. Kenapa? Karena manusia itu seringkali hanya memikirkan kesenangannya saja, tetapi kurang memikirkan manfaat dan kebenarannya. Manusia hanya memikirkan kesenangannya saja, tapi kurang memikirkan manfaat dan kebenarannya. Mau makan yang enak-enak, tidak peduli apakah itu mengganggu kesehatan atau tidak. Seringkali manusia begitu kan? Setelah jatuh sakit baru nyesel, kan begitu. Jadi manusia kurang memikirkan manfaatnya dan kebenarannya, tetapi yang dikehendaki Allah adalah kebenaran, dan yang kadang-kala itu tidak disukai oleh manusia. Manusia seringkali memutarbalikkan kebenaran menjadi salah demi memperoleh kesenangan. Manusia seringkali memutarbalikkan kebenaran menjadi salah demi mendapatkan kesenangan. Itu yang biasa terjadi di pengadilan. Tapi tidak selalu. Saya katakan tidak selalu. Itu yang biasa terjadi di pengadilan. Yang penting dia bisa berbicara, memutarbalikkan kebenaran. Atau yang penting ada duitnya. Duitnya besar atau kecil. Kalau uangnya besar, maka bisa diatur. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, demi kesenangan pribadi. Tapi pemberitaan tentang Yesus Kristus, tentang salib, adalah kebenaran yang membawa orang kepada keselamatan. Tapi banyak orang yang menolak pemberitaan ini, bahkan memusuhi atau malah menyesah. Orang yang memberitakan salib ini sudah sering terjadi. Bahkan di Alkitab kita sering mendapati, seperti salah satunya adalah Stefanus yang dirajam dengan batu. Melakukan apa yang dikehendaki Allah itu seringkali mendapatkan pertentangan. Salah satu contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang sedang berseteru, sedang bermusuhan, lalu kita katakan, udah, kasihlah sesamamu, ampunilah sesamamu. Dia sedang berseteru. Biasanya responnya adalah, enak aja kamu berkata seperti itu. Kamu gak ngerasain bagaimana rasanya disakiti. Kamu gak tahu bagaimana rasanya dihianati. Enak saja kamu berkata, ampunilah sesamamu, ampunilah musuhmu, kasihanilah musuhmu.
Berdoalah berkata untuk musuhmu. Enak saja berkata seperti itu. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita harus siap untuk memberitakan tentang kasih Kristus. Harus siap dipakai oleh Tuhan. Harus siap melayani. Harus siap menjadi berkat bagi orang lain, menjadi batu yang hidup. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita, membawa orang-orang kepada satu keselamatan. Demikian kita pun, keselamatan itu tidak boleh hanya berhenti di dalam diri kita saja, tetapi orang lain pun harus menerima keselamatan itu. Harus mengerti bahwa batu penjuru yang ditolak oleh manusia, yang dibuang oleh manusia itu adalah Yesus Kristus, tetapi dialah yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita harus menjadi saksi, dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, membawa kabar baik kepada semua orang. Jadi ada 3 hal respon kita terhadap Yesus Kristus, sang batu penjuru yang ditolak oleh manusia tetapi yang diterima oleh Allah, yaitu tidak kompromi dengan dosa, datang kepada Yesus, dan yang ketiga, siap dipakai oleh Tuhan menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi saksi bagi orang lain, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah batu penjuru, batu hidup yang ditolak oleh manusia tetapi dipilih Allah, berkenan kepada Allah, dan Engkaulah dasar dari satu pembangunan tubuh Kristus. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami yang sudah menerima anugerah itu tidak lagi kompromi dengan dosa, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu datang kepadamu ya Tuhan, mendekat kepadamu, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami siap dipakai menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menteraikan di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.